Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, salam damai dimanapun Anda berada. Saya Yunanmo hari ini tanggal 9 Juli 2022 berada di halaman Masjid Al-Mustafa Rungkut Kidul Kota Surabaya. Nah, hari ini saya akan melaporkan bagaimana persiapan sholat Id besok pagi di tempat ini, dan bagaimana juga persiapan penyembelihan korban besok juga. Makanya saya akan menemui Ketua Takmir Masjid Al-Mustafa Rungkut Kidul dan Ketua Panitia Kurban tahun 2022. Nah, saudara, ayo kita temui Takmir Masjid berserta Ketua Panitianya. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, barakallah. Ya, ini pemirsa, kami bertemu dengan Takmir Masjid Al-Mustafa Rungkut Kidul, Bapak Abdul Anas. Abdul Anas dan beserta Wakil Takmir Masjid. Nah, ini Ustadz Hairul dan Ustadz Pak Anas. Nah, Pak Anas, Ustadz Anas, saya dari Yunanmo bertanya ke Bapak untuk persiapan besok. Insya Allah ya, Insya Allah hari ini mungkin ada persiapan-persiapan yang sudah dilakukan oleh ini Takmir ya untuk persiapan sholat. Karena kita ketahui tahun lalu memang ada pandemi ya, Ustadz ya. Jadi memang ada kendala tahun lalu, makanya jemaah wanita tahun lalu tidak ditiadakan. Tapi insya Allah besok pagi mungkin jemaah wanita diperbolehkan ya. Siap, Ustadz, ya. Nah, sekarang saya mau bertanya ke Ustadz Anas tentang persiapan apa saja yang dilakukan oleh Takmir untuk kelancaran sholat Id besok pagi. Yang pertama itu kita menata sop-sop. Kalau di dalam sudah pas. Kalau di luar, yang pertama itu halaman sekolahan, terus jalan-jalan raya itu utamanya. Iya. Sehingga dalam pelaksanaan sholat itu tuh tidak apa ya? Artinya lebih rapi. Lebih rapi, lebih kenceng, biar nggak bengkok-bengkok. Itulah persiapannya. Nah, sehingga di samping itu keamanan, banser, insya Allah bin Maspol itu sudah insya Allah siap datang siap membantu. Oke. Nah, mungkin besok ada petugas khotbah mungkin dari siapa Bapak? Oh iya. Yang pertama sebelum khutbah itu ada namanya apa itu Pak? Khotib. Khotib ya. Khotib yang dibawakan oleh Haji Abdul Munib. Nah, Haji Abdul Munib ya. Iya. Lantas imam khotibnya, imam sholat Idul Adha itu oleh Ustadz Khairul Anwar SPDI dari Surabaya. Ya, dari Surabaya. Imam juga ya Bapak? Iya. Imam dan khotib. Mungkin ada acara malam nanti, mungkin ada acara takbiran mungkin dipersiapkan. Iya. Insya Allah ini NU Ranting Rungkut Kidul itu mengadakan wud sholawat. Wud sholawat. Iya. Artinya kirap sholawat keliling kampung
akan dinilai 1, 2, 3 sampai. Insya Allah berarti sampai ada 10. kompetisi gitu ya. Betul, Jadi ada kompetisi. ada kompetisinya. Kompetisi itu ada, kita menyediakan piagam, piagam Apa, bergilir, piala bergilir, piala bergilir yang panjang, yang besar ya. 1 meter lebih kalau nggak salah gitu. Insya Allah begitu. Pelaksananya karena anak-anak itu, namun pengikutnya masing-masing TPG, Serungkut Kidul. Nah, mungkin besok pagi ada petugas yang takbiran. Petugas takbir satu Saat Nasir, ya. Kedua Muhammad Sokib, ya. Haji Munib juga, Maskurul Ashab, ya, dan lain-lain. Insya Allah stok itu banyak. Kalau luar biasa ya Ustaz ya, lebih kompak dan insya Allah pelaksanaan sholat Id pemirsa di besok pagi berjalan lancar dan tidak ada kendala apapun, karena memang kita ketahui tahun lalu pemirsa benar-benar banyak kendala karena saat itu PPKM ya, ada keterbatasan berkumpul ya, dan bahkan tahun lalu itu jemaah wanitanya tidak diizinkan, dibatasi, ada pembatasan gitu ya. Dan alhamdulillah tahun ini bisa ya, jemaah wanita bisa melaksanakan bersama-sama. Iya. Nah pemirsa, itulah wawancara saya dengan Ustadz Anas selaku ketua atau Ta'mir, ketua Ta'mir Masjid Al Mustafa Rungkut Kidul Kota Surabaya. Nah sekarang saya beralih ke Bapak. Nah Bapak, insya Allah besok kita akan melaksanakan sholat Id. Tentunya ya tidak lepas dari ritual kurban itu sendiri ya. Nah selaku panitia, ketua panitia, apa saja yang telah dipersiapkan oleh panitia selama ini? Mungkin persiapan sejak 11 bulan lalu ya Pak? Iya, 1 tahun lah. Iya. Ini karena kita ini dari Takmir Masjid Al Mustafa dan jamaah baru kali ini setelah adanya pandemi dan melalui sekarang ini ada program baru untuk melaksanakan kurban yang dilaksanakan dan adanya suatu kepanitiaan. Dalam rangka melaksanakan dan mensukseskan itu, kami dari Takmir Masjid Al Mustafa ditunjuk selaku ketua panitia kurban di tahun 2022 ini. Dari awal tahun bulan Juni, insya Allah bulan Juni itu kita punya satu rangkaian, yaitu untuk bagaimana dapatnya dan bisa kita melaksanakan kurban. Kalau toh kita hanya menunggu dari perorangan, tentunya akan selalu berat. Ada kendalanya. Karena dengan uang nilai yang cukup besar. Tapi namun alhamdulillah dengan adanya musyawarah dan konfirmasi sama takmir dan juga jamaah, akhirnya kita mengadakan yaitu nabung kurban. Alhamdulillah di dalam pembukaan ini awal dari sekian tahun kita mulai ini mengadakan menabung kurban itu. Alhamdulillah kita dapatkan 14 orang. 14 anggota terdiri dari nanti insya Allah 2 lembu, 2 sapi. Dan karena 14 kalau 1 orang kan 7 orang, sehingga kita bisa mengumpulkan 14 orang, sehingga mendapatkan nanti 2 lembu atau 2 sapi. Alhamdulillah partisipasi dari anggota termasuk jamaah sangat baik, antusiasnya sangat baik sekali. Subhanallah Ustadz ya. Dan persiapan kayaknya koordinator sudah bekerja keras ya. Alhamdulillah. Beberapa minggu ini udah ada rapat-rapat persiapan mungkin. Dalam hal ini tentunya kita nggak luput dari partisipasi dan kerjasama yang kuat ya. Bersama jamaah dan tetangga yang ada di lingkungan masjid. Tentunya kita sudah dari Juni aja kita sudah menabung itu per orang itu 300.000 rupiah. Jadi kita peroleh
dalam 1 tahun 11 bulan jadi 3.300.000 untuk per orang. Untuk per orang. Jadi untuk pelaksanaannya alhamdulillah kemarin sudah mendapatkan lembu 2 atau sapi 2 yang sekarang sudah ada di halaman masjid. Boleh dilihat ya, sekarang. Silakan. Ayo kita lihat sapinya. Iya. Ini ya Ustadz ya. Ya. Ini sapi yang sudah kita dapatkan. Alhamdulillah dalam keadaan sehat. Ya ini pemirsa lembu-lembunya yang sehat ya Ustadz ya. Alhamdulillah. Ini di sana kayaknya ada kambing juga ya. Kambing dari perorangan. Perorangan ini ya. Nah, ini kambing dari perorangan. Ada 2 ekor ya Ustadz ya. Insya Allah 3 nanti. Oh ada 3 Ustadz pemirsa. Nanti ada lagi. Ada sapi kedua ya? Sapi kedua. Oh, ini. Ustaz, ini Ustaz. Ini adalah sapi yang kedua. Nah Ustaz, sekarang kan lagi persiapan penyembelihan besok pagi ya. Itu bagaimana kan penyebaran kuponnya? Oh iya, alhamdulillah. Kemarin dengan adanya lembu yang kita dapatkan sudah kita antisipasi berapa berat dan bobotnya. Ya. Alhamdulillah sudah kita bikinkan kupon untuk pengambilan hasil daging yang kita dapatkan nanti. Dalam hal ini alhamdulillah kita sudah siap insyaallah 300 lembar kupon ya. Sudah disebar merata ya, sudah kita sebar merata dan kita kemarin sebelum kita antisipasi dalam itu kurban ini kita khususkan untuk jamaah. Diprioritaskan jamaah. Setelah itu dengan perhitungan yang sudah cukup, kita merembah ke lingkungan. Lingkungan tetangga masjid terdekat dan terdekat. Prioritas kedua. Yang ketiga, kita sudah sekarang mencapai orang non musiman. Jadi orang Indikos pun alhamdulillah bisa mendapatkannya. Jadi kita ini atas kerjasama yang baik supaya semua yang meliput ini Nadia juga terlibat di dalam pengorbanan ini ya, korban. Subhanallah Ustadz. Nah Ustadz, ini kan alhamdulillah ya dari hasil saya interview ke Ustadz. Pemirsa, tadi kita sudah mendengar bagaimana penjelasan dari Ustadz Anam, Ustadz Khairul, bagaimana persiapan yang luar biasa itu pemirsa. Nah, harapan-harapan apa yang insya Allah untuk evaluasi ke depan agar pelaksanaan tahun depan bisa berjalan lancar. Apa harapan Ustaz? Tentunya lah kita dengan adanya program baru ini tidak lain adalah kita untuk merangkul jamaah. Agar jamaah itu juga punya antusias di dalam pelaksanaan kurban dan insya Allah kita ini akan kita perbaiki apa kekurangan kita. Karena apa? Dengan adanya semakin banyak orang jamaah yang ikut di dalam menabung ini, mudah-mudahan lebih baik, akan lebih baik. Amin. Harapan kita ke tahun 2023 lebih baik pelaksanaannya daripada tahun sekarang. Jadi ada progres ya. Alhamdulillah. Luar biasa. Yang jelas itu harapan kita ke depan. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat, rezeki lancar, alhamdulillah. Banyak yang ikut bertambah. Insya Allah tahun depan harapan ini pusat kita bisa menambah gitu. Dan jangan lupa pemirsa, terutama warga Rungkut Kidul, ayo kita berpartisipasi karena kurban itu adalah ibadah utama seperti surat Al-Kautsar ayat 2. Kal kausar labika wanhar inna sani'aka wal abtar. Itu ya suatu ajakan Allah untuk melakukan sholat dan berkurbanlah. Alhamdulillah
Terima kasih Ustadz. Oke. Sama-sama. Terima kasih. Penjelasan tadi. Semoga apa yang dilaksanakan Ustadz bisa membawa manfaat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah pemirsa dimanapun Anda berada. Saya Yunan melaporkan dari Masjid Al-Mustafa Rungkut Kidul Kota Surabaya. Saya Yunan melaporkan. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Tempat. Iya. Iya.